SNBP sudah di depan mata, pendaftarnya sudah dibuka. Pastikan kalian sudah tahu mengenai aturan jurusan dan gimana sih mekanisme jurusan untuk SNBP. Oke, pertama itu ketentuan SNBP 2025. Hal yang perlu kalian pahami mengenai jurusan SNBP itu pertama, kalian tuh boleh memilih maksimal 2 jurusan untuk SNBP. Skenario pertama itu kalian memilih satu jurusan aja. Kalau memilih satu jurusan berarti kalian bebas, boleh di dalam domisili ataupun di luar domisili. Kedua, kalau kalian itu mau memilih 2 jurusan. Jadi kalau 2 jurusan, pastikan salah satu jurusan yang kalian inginkan itu ada di PTN yang sedomisili. Jadi kalau 2 jurusan itu skenario-nya bisa 2. Satu PTN dengan 2 jurusan yang berbeda atau 2 PTN dengan 2 jurusan yang sama atau jurusannya berbeda gitu ya. Oke, nah yang perlu diketahui juga bahwasannya untuk kuota SNBP ini cuma 20% aja. Jadi semisal PTN yang kalian inginkan itu menerima total mahasiswa untuk jurusan tersebut adalah sekitar 100, maka yang diterima melalui jalur SNBP itu cuma 20 orang aja gitu. Jadi memang sangat ketat persaingannya, jadi kalian benar-benar harus berhati-hati. Oke, mengenai penempatan jurusan, ingat jurusan itu ditempatkan sesuai dengan prioritas kalian. Jadi pilihan pertama itu harus yang paling kalian inginkan, baru pilihan kedua prioritasnya gitu. Jadi harus diprioritaskan apa sih jurusan yang kalian inginkan. Oke, nah selain itu cara untuk mendapatkan probabilitas tinggi untuk masuk melalui jalur SNBP itu bisa dengan cara mengatur keketatan, dengan cara menempatkan jurusan berdasarkan keketatannya. Maksudnya gimana? Maksudnya, tempatkan jurusan dengan keketatan yang lebih tinggi itu di pilihan pertama, baru jurusan dengan keketatan yang lebih rendah di pilihan kedua. Semisal, kalian ingin jurusan kedokteran deh. Kedokteran UI itu lebih ketat nih persaingannya dibandingkan kedokterannya Undip. Ini masih semisal ya, untuk datanya masih belum saya lihat. Jadi semisal kedokteran UI lebih tinggi keketatannya dibandingkan kedokteran Undip, maka letakkan kedokteran UI sebagai pilihan pertama, baru kedokteran Undip. Seperti itu. Nah, keketatan itu dapat dicari dari mana? Keketatan itu bisa dilihat dari data daya tampung SNBP yang sudah ada di web SNPMB. Di sana kalian akan memperoleh data berupa daya tampung dan banyaknya peminat di tahun 2024. Daya tampung di sini adalah daya tampung SNBP aja, jadi nggak meliputi SNBT ataupun Mandiri. Jadi kalian bisa menghitung nilai keketatannya dengan cara daya tampungnya dibagi dengan jumlah peminatnya di tahun 2024 dikali 100%. Semisal keketatannya jurusan A itu 50%. Berarti peluang kalian itu 50% berdasarkan keketatannya. Kalau misalkan ada 10 orang yang mendaftar di sana, kemungkinan besar 5 orang yang diterima. Jadi peluangnya tinggi dong kalau 50%. Tapi kalau semakin kecil nilai persentase keketatannya, maka dia juga semakin susah untuk masuk ke jurusan tersebut. Saja hal-hal yang dinilai dalam SNBP 2025, dan ini adalah penentu apakah kalian nanti memiliki probabilitas tinggi untuk masuk ke jurusan tersebut dan PTN tersebut. Pertama, nilai rapor. Rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 itu berpengaruh 50% dari skor SNBP kalian. Selain itu ada mapel pendukung. Mapel pendukung dari semester 1 sampai semester 5 di rata-rata, nah itu juga berpengaruh gitu untuk skor SNBP kalian. Oke, untuk mapel pendukung sendiri itu bisa dicari di Google, ketikkan aja mapel pendukung SNBP, itu akan keluar. Yang pertama sendiri ada file PDF dari kementerian, itu bisa kalian baca. Nah, untuk sekarang itu dibedakan menjadi kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Jadi
ketahui dulu kurikulum di sekolah kalian apa. Nah, cari itu materi pendukung untuk jurusan A berdasarkan kurikulum di sekolah kalian itu apa, karena ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau berbeda kurikulum itu berbeda materi pendukungnya juga. Oke. Ketiga, itu ada alumni sekolah. Alumni sekolah itu berpengaruh kita, teman-teman. Jadi buat kalian nanti yang akan menjadi alumni sekolah tercinta, maka jangan sampai gitu memberikan dampak negatif ke adik-adik tingkat kalian. Karena soalnya apa? Karena data alumni itu menjadi pertimbangan tersendiri gitu untuk pihak universitas meloloskan anak-anak dari sekolah tertentu untuk bisa masuk melalui jalur SNBP. Soalnya ada juga nih sekolah-sekolah yang di blacklist. Cara tahunya di blacklist gimana? Cara tahunya itu adalah ketika 3 tahun berturut-turut tidak ada siswa dari sekolah tersebut yang berhasil lolos melalui jalur SNBP ke universitas yang dituju. Semisal Universitas A menolak 3 tahun berturut-turut untuk masukkan sekolah B. Nah, itu wajib diwaspadai nih. Keempat, yang jelas dan sangat pasti itu adalah prestasi kalian, baik akademik maupun non-akademik, baik internasional, nasional, ataupun provinsi. Mekanisme penilaian SNBP itu pasti dimulai dari pilihan pertama. Jadi semisal pilihan pertamanya adalah jurusan A di PTN A, maka jurusan A akan melakukan scoring pada semua siswa yang menjadikan jurusan A sebagai pilihan pertama. Setelah scoring dilakukan, seberapa sih yang memenuhi kuota, barulah dilakukan scoring untuk siswa-siswa yang belum lolos di pilihan pertama, tapi memilih jurusan A sebagai pilihan kedua. Dilakukan scoring lagi untuk siswa-siswa tersebut, apakah ada siswa-siswa yang memenuhi kuota untuk dimasukkan di jurusan A juga dari siswa yang memilih pilihan kedua. Kalau memenuhi kuota maka dinyatakan lulus, kalau enggak maka tidak lolos gitu ya. Yang perlu kalian pastikan kalian itu memilih jurusan sesuai dengan apa yang kalian inginkan ke depannya. Karena jurusan ini adalah penentu apa yang akan jadi bidang kalian gitu. Bidang apa yang akan kalian kuasai. Jadi pastikan jurusan kalian sesuai dengan goals atau tujuan akhir kalian. Jurusan itu menentukan apa yang akan menjadi passion bidang yang kalian kuasai. Dan universitas atau PTN itu adalah penentu mengenai lingkungan dan relasi. Jadi yang membedakan antar PTN satu dengan PTN lain adalah lingkungan dan relasi. Oke, jangan sampai salah jurusan. Do the best of you.